Dalam kurun waktu setahun terakhir, harus diakui kita benar-benar dibuat bangga oleh kemajuan timnas Indonesia. Yap, sebelum ini, siapa sih yang nganggap Indonesia ini tim kuat? Fair aja, apalagi di era kegelapan yang kalian tahulah gimana. Bahkan untuk sekedar bersaing melawan tim sesama ASEAN aja sulitnya minta ampun. Mau bukti? Gak usah jauh-jauh. Lihat aja kualifikasi Piala Dunia 2022. Tak kalah Indonesia beneran diayam-ayamin oleh tim-tim macam Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Akan tetapi, selayaknya roda semesta, timnas Indonesia pelan-pelan mulai menunjukkan peningkatan performa. Gak cuma di level senior, bahkan itu juga mulai merembet ke level kelompok umur. Terbaru, timnas U16 benar-benar jadi tim yang mampu memberikan kesan positif kepada publik tanah air. Di mana dari semua pertandingan yang dilakoni, praktis tim asuhan Coach Nova hanya kalah dari Australia yang notabene aslinya bukan dari kawasan ASEAN. Bahkan di laga penuh gengsi melawan Vietnam, Garuda Muda mampu menghajar pasukan Nguyen 5 gol tanpa balas. Sesuatu yang kemudian membuat media ternama seperti ESPN dengan tegas menyatakan kalau Indonesia saat ini emang bukan lagi sebuah tim yang hanya berkutat di level ASEAN, melainkan udah mulai merambah ke level Asia. Apresiasi benar-benar layak diberikan ke pengurus PSSI yang sekarang. Yap, tanpa mengucilkan kepengurusan sebelumnya, akan tetapi harus diakui kalau di era Pak Erick Thohir, kita benar-benar bisa merasakan gimana kemajuan pesat yang dialami timnas Indonesia. Dan bisa jadi sekarang kita nggak akan merasa minder lagi untuk bertarung lawan tim-tim besar Asia. Yap, dalam kurang lebih setahun terakhir, timnas Indonesia sungguh-sungguh aduhai. Bersama Coach Shin yang secara luar biasa bisa menciptakan pondasi tangguh dengan program potong generasi, serta menentukan pemain-pemain diaspora yang terbukti mampu memberikan impact nyata. Pada akhirnya menjadikan timnas Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata terutama oleh tim-tim elit Asia lainnya. Yap, tentu kita ingat gimana Coach Shin dihajar habis-habisan oleh para pengamat karena menganggap program potong generasi dinilai terlalu ekstrim. Ditambah metode latihan Coach Shin yang begitu keras, membuatnya sempat diragukan gak akan bertahan lama melatih timnas. Akan tetapi, sekarang lihat hasilnya. Para pemain timnas Indonesia punya standar fisik yang tinggi, yang mana itu berimbas pada permainan tim yang mampu bertahan dengan intensitas tinggi selama 90 menit. Dan jangan lupa, pemain-pemain muda yang diorbitkan Coach Shin ke timnas, sedikit banyak juga banyak membantu kesuksesan pelatih lainnya. Contoh nyata ya ketika timnas U23 mampu meraih medali emas SEA Games, di mana sebagian besar pemain yang diasuh Indra Syafri ketika itu adalah hasil didikan Coach Shin yang udah matang di timnas senior. Kemudian saat Piala Asia U23, separuh lebih pemain yang ada adalah mereka yang berpengalaman main di level senior, sehingga mampu menembus semifinal dan itu tercatat sebagai sejarah karena Indonesia sendiri statusnya debutan. Dan di timnas U16, Coach Nova yang sebelumnya adalah asisten Coach Shin di timnas senior, secara mantap mampu mengimplementasikan segala ilmu yang ia dapat dari Coach Shin untuk kemudian membentuk karakter pemain timnas U16 serta menerapkan game plan dengan intensitas tinggi. Intinya sekarang ini, progres timnas Indonesia udah berada di arah yang tepat dan kita patut berbangga akan hal tersebut. Ya, menyikapi situasi yang ada, media ternama seperti ESPN pun tak ragu menyebut Indonesia adalah tim terbaik di ASEAN saat ini. Alasannya ya tadi, baik di level senior maupun kelompok umur, Indonesia benar-benar mampu memperlihatkan dominasinya. Bahkan di saat tim-tim rival ASEAN macam Thailand, Malaysia, dan Vietnam mengalami kemunduran, Indonesia dengan full senyum melesat sendirian. Dan yang dianggap paling berkesan tentu saja keberhasilan skuad Garuda jadi satu-satunya wakil ASEAN di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia serta lolos langsung ke Piala Asia 2027. Di mana media asal Amerika Serikat tersebut menilai apa yang dicapai oleh Indonesia sekarang ini secara konstan
memperlihatkan level mereka yang udah harusnya menatap ke Asia, bukan lagi ASEAN. Sebab dengan komposisi yang diisi banyak pemain Eropa, membuat timnas senior Indonesia sejatinya layak untuk jadi tim yang diperhitungkan di Asia. Lebih lanjut, ESPN sendiri juga menyoroti penurunan performa Thailand maupun Vietnam. Yap, sebagai dua tim yang sebelumnya dianggap terkuat di ASEAN, nasib mereka benar-benar miris. Paling ngeri ya Vietnam, yang mana nggak di level senior, U23 dan U16, mereka benar-benar dibuat tunduk oleh Indonesia. Parahnya lagi, di 2024 ini, dari 4 kali pertemuan, gawang Vietnam diberondol 10 gol dan sama sekali nggak bisa membalas. Kalah 1-0 di Piala Asia, lalu 1-0 dan 3-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan 5-0 di perebutan juara 3 Piala AFF U16. Sesuatu yang akhirnya turut mengundang amarah dari publik Vietnam itu sendiri, yang menilai kalau kepengurusan sekarang benar-benar busuk. Udah banyak masalah internal, regenerasinya bapuk, plus susah dapat pemain keturunan di Eropa. Membuat kemunduran Vietnam saat ini ya emang sesuatu yang nggak bisa dihindari lagi. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya timnas Indonesia harus bisa menjaga momentum ini untuk terus konsisten ke depannya. Jangan sampai segala hal yang udah dibangun ambruk begitu saja. Untuk itu, selain terus mencari pemain diaspora terbaik, PSSI bersama semua elemen sepak bola Indonesia harus bisa membenahi segala PR yang ada. Mulai dari pembinaan, sistem kompetisi, dan lain sebagainya. Serta jangan lupakan juga, perkembangan sepak bola wanitanya juga diperhatikan. Agar kedepannya sama-sama nih, baik timnas pria maupun wanita bisa bersaing di level tertinggi. Apakah itu bisa? Pasti bisa kok, asal ada niat, doa, usaha, dan komitmen dari semua pihak termaksud masyarakat itu sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.